Bab 66. Makam Kiai Kembang. Kalau pegawai rumah ini, semua memanggil Gus. Di makam wali. Kalau teman-teman sekolah Gus Hamim, kebanyakan memanggilnya Pak Kiai. Gak tahu kenapa kok dipanggil Pak Kiai. Kalau relasi bisnisnya, biasanya memanggil Tuan. Jawab Rika. Emang, Mas Hamim bisnis apaan sih Mbak? Tanya Farida penasaran. Kurang tahu ya Non. Tapi, dengar-dengar dari sopirnya, Gus Hamim itu cowok, bos pemilik banyak perusahaan. Jawab Rika. Ya sudah, kamu lanjutkan kerja. Kata Farida kemudian menyeruput susu madu hangat. Pantasan Mas Hamim kaya raya. Punya rumah mewah, punya banyak mobil mewah dan pegawai. Ternyata Mas Hamim mempunyai banyak perusahaan. Tapi, Mas Hamim, gayanya tetap kayak dulu. Sederhana, dan terlihat miskin. Masih saja mau makan di pedagang kaki lima pinggir jalan. Dan masih mau naik motor. Gumam Farida. Non, sarapannya sudah siap. Ujar Rika lalu beranjak pergi. Iya Mbak. Jawab Farida lalu beranjak menuju ruang pesolatan. Mas. Seru Farida. Iya Farida, sahut Hamim. Sudah jam 09 pagi. Katanya mau pergi ke Kecamatan Krian. Sarapan dulu. Ujar Farida. Iya Farida. Jawab Hamim lalu bangun. Kemudian mandi dan ganti baju. Selesai sarapan bersama Farida, Hamim beranjak ke teras depan sambil membawa tas ransel. Mas Sony, ayo kita pergi. Kata Hamim yang berdiri di teras. Iya Gus. Jawab Sony driver yang lagi ngopi di samping garasi. Bawah mobil Rolls Royce ya. Biar pernah dipakai jalan. Kata Hamim. Iya Gus. Siap. Jawab Sony driver lalu menyalakan mesin mobil. Setelah Panji dan Farida berada di dalam mobil, Sony melajukan mobil pelan-pelan keluar dari halaman rumah. Ke Desa Pati Kecamatan Krian Mas Sony. Kata Hamim kemudian menyulut rokok. Siap Tuan. Jawab Sony. Selang 1 jam kurang, Sony menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Farida, kamu di sini saja ya. Aku mau melihat para pekerja. Ujar Hamim lalu keluar dari mobil. Iya Mas. Jawab Farida. Lise. Panggil Hamim sambil berjalan. Iya Tuan. Jawab Lise yang berdiri sambil melihat para pekerja menebang pohon. Jangan panggil Tuan. Panggil Mas saja, biar mesra. Goda Hamim. Siap Mas. Sahut Lise tersenyum. Ada berapa orang yang kerja? Tanya Hamim. Ada 25 orang Mas. 15 tukang ahli, 10 orang pembantu tukang. Jawab Lise. Rencananya, para pekerja tidur sini. Tanya Hamim. Iya Mas. Mau aku kontrakan rumah. Lokasinya jauh. Jawab Lise. Mas Sony, sini sebentar. Panggil Hamim. Iya Tuan, jawab Sony lalu mendekat. Belikan nasi padang 27 bungkus. Kopi 27 bungkus. Air mineral 5 kardus. Sama gorengan 100.000. Nona Farida kamu ajak. Barangkali mau beli cemilan dan minuman di Indomaret. Uangnya suruh Non Farida ambil di dalam tas. Jangan lupa, Non Lise belikan minuman ringan, rasa jeruk. Kamu beli rokok sekalian. Sama makan dan minum. Kata Hamim. Baiklah Tuan. Jawab Sony driver. Lisa, sudah pesan bahan bangunan untuk bedeng, tempat tidur pekerja? Tanya Hamim. Sudah Mas. Saya sudah pesan kayu dan triplek serta asbes juga lainnya di bagian material perusahaan. Jam 10 siang ini akan dikirim. Jawab Lisa. Ya sudah. Nanti tagihannya diklaim ke asisten Ika ya. Sementara kamu minta sama perusahaan. Kata Hamim. Iya Mas. Jawab Lisa. Masalah makannya para pekerja, bagaimana? Kata Hamim. Gampang itu Mas. Kan ada mandornya. Nanti mandornya yang mengurus segala kebutuhan makan dan minum para pekerja. Jawab Lisa. Ya sudah. Aku tak masuk ke kebun dulu. Kata Hamim lalu beranjak pergi. Hamim berjalan masuk ke dalam rimbunan, lalu berdiri di bawah pohon ESM yang jauh dari pekerja.
Assalamualaikum Kiranji. Sapa Hamin pelan. Waalaikumsalam Gus. Sapa dua harimau putih yang tiba-tiba ada di depan Hamin. Ki, aku minta izin membangun tempat ini. Semua orang yang bekerja menebang pohon adalah pekerjaku, kata Hamin. Iya Gus, aku sudah tahu, jawab Kiranji. Ki, aku mau membangun makam Kiai Kembang. Tunjukkan makam Kiai Kembang. Aku ingin tahu, kata Hamin. Ini Gus, makamnya, jawab Kiranji yang sambil berjalan. Ki, rubahlah wujudmu menjadi seperti manusia. Biar aku tidak bingung kalau bicara, kata Hamin. Baiklah Gus, jawab Kiranji, lalu merubah wujudnya menjadi manusia. Ini Gus, makam Kiai Kembang. 5 meter dari pohon esiem. Sebentar, aku kasih tanda. Seru Hamim lalu menancapkan 2 kayu. Ki, apa boleh? Pohon esiem ini aku tebang. Aku ingin membuat pendopo di depan makam Kiai Kembang ini, tanya Hamim. Boleh Gus. Gus tebang saja semua pohon liar yang ada di tanah ini, jawab Kiranji. Baiklah Ki, jawab Hamim. Gus, ini untukmu, untuk biaya membangun makam, kata Kiranji sambil menyodorkan 2 kantong warna hitam. Masalah dana untuk pembangunan makam, sudah ada Ki, aku punya uang yang cukup, kata Hamim. Terimalah, ini hadiah dariku dan istriku, sebagai bentuk rasa terima kasih, kata Kiranji. Baiklah Ki, kalau boleh tahu, apa isi dalam 2 kantong hitam ini? Tanya Hamim penasaran. Ini batu rubi 2 karat, Gus. Sebanyak 200 butir. Yang satunya lagi, batu jadeite 2 karat. Sebanyak 200 butir. Bukankah? Selama ini, Gus sering menjual batu perhiasan dan permata. Sekarang uangmu habis, dan kamu membutuhkan uang, jawab Kiranji lalu bertanya. Iya Ki, aku sering menjual batu permata dan berlian Ki, dan betul, uang hasil penjualan berlian itu habis. Aku buat membeli beberapa perusahaan. Kini hanya tinggal 35 M. Di ban, jawab Hamim. Ambillah 2 kantong ini. Kamu jual, biar kamu punya uang untuk membangun makam dan rumah makan di sini. Kalau aku bangsa jin, tidak membutuhkan uang. Kamu bangsa manusia, sangat membutuhkan uang, kata Kiranji. Baiklah Ki, aku terima hadiah ini. Terima kasih Ki, jawab kata Hamim lalu menerima 2 kantong berwarna hitam. Assalamualaikum Gus, seru Kiranji lalu menghilang. Waalaikumsalam, jawab Hamim lalu beranjak pergi. Alhamdulillah, barokahnya Mbah Wali Kembang. Aku punya uang lagi. Batu permata ini aku jual, misal aku sekitar 23 ton. Lumayan buat usaha dan membantu fakir miskin juga anak yatim piatu. Gumam Hamim sambil berjalan menuju mobil. Lama amat Mas, di kebun, tanya Farida. Iya, ujar Hamim lalu mencubit hidung Farida. Aduh, sakit Mas. Iseng saja, gumam Farida sambil tersenyum. Mas Sony, sudah beli nasinya? Tanya Hamim. Sudah Tuan, jawab Sony driver. Ayo beli batu nisan, kata Hamim lalu masuk ke dalam mobil. Iya Tuan. Tadi, saya lihat, sebelum lampu merah, ada toko yang jual bunga sama batu nisan, juga peti mati, kata Sony driver lalu melajukan mobil pelan-pelan. Tak lama setelah kembali dari membeli batu nisan, Hamim mendekati Lisa yang lagi duduk sambil melihat para pekerja. Lisa, ikut aku. Kamu ajak satu pekerja sambil membawa cangkul, kata Hamim sambil membawa batu nisan. Iya Mas. Buat apa, Mas Hamim bawa batu nisan? Tanya Lisa. Di pinggir batas tanah ini, ada makam seorang wali. Jadi, aku ingin memasang batu nisan, buat tanda, kata Hamim. Pak, ikut saya sebentar. Bawa cangkul ya, kata Lisa. Iya Non, jawab Pak Van lalu beranjak mengikuti Lisa dan Hamim. Tak selang lama. Pak, tolong dicangkul sebelah sini dan sebelah sini. Lalu, Bapak pasang batu nisan ini, perintah Hamim. Iya Mas, jawab Pak Fanta lalu mencangkul. Tak lama kemudian, Pak Fanta menancapkan batu nisan, kanan kiri. Sudah Pak,
Mari kita pergi ke depan. Ajak Hamim, lalu berjalan pelan-pelan. Lisa, kamu potong semua pohon yang ada di tanah ini ya. Lalu, kamu uruk dengan tanah sertu, setinggi 1/2 meter. Kata Hamim memberi perintah. Iya mas. Jawab Lisa. Nanti, kamu suruh arsitek perusahaan untuk menggambar desain bangunan makam wali, biar orang ziarah nyaman dan teduh. Kata Hamim lalu menyulut rokok. Iya mas. Siap. Sahut Lisa. Tolong, bikin pendopo dari kayu jati semua. Lantainya dari marmer. Bikin 2 musyola. 1 untuk laki-laki, satunya lagi untuk perempuan. Dan juga lahan parkir serta penginapan sederhana untuk laki-laki dan perempuan. Lalu, bikinkan atap untuk makam. Kamu pesan kayu ukir dari Jepara. Aku ingin bangunan makam dari bahan yang bagus. Kualitas nomor 1. Perintah Hamim. Siap mas. Jawab Lisa sambil mencatat apa yang disampaikan Hamim, bosnya. Ya sudah Lisa, aku mau jalan dulu. Ini uang 12,5 juta. Kamu bagikan sama pekerja. Setiap orang 500.000. Ini aku kasih buat jajan pekerja, bukan bon. Ini 1 juta, buat mandornya. Dan ini 10 juta buat kamu. Kamu beli baju kerja, sepatu dan jajan. Jangan lupa perawatan ke salon kecantikan. Kata Hamim. Iya mas. Tapi, kalau 10 juta, habis buat beli baju kerja mas. Gak cukup kalau untuk ke salon. Sahut Lisa sambil tersenyum. Ya nanti kalau ada waktu, aku antar ke salon sambil jalan-jalan. Sahut Hamim lalu masuk ke dalam mobil. Perlahan-lahan, mobil melaju ke arah kota Surabaya. Minum dulu mas. Ujar Farida sambil menyodorkan sebotol air mineral. Terima kasih Farida. Ujar Hamim lalu menerima botol, kemudian meminumnya. Alhamdulillah, Mas Sony. Jendela dibuka sedikit. Aku mau merokok. Kata Hamim sambil mengeluarkan sebungkus rokok dari dalam saku. Iya tuan. Jawab Sony driver. Mas Sony merokok saja. Jangan sungkan-sungkan. Kata Hamim lalu menyulut rokok. Iya tuan. Jawab Sony driver.